Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua hari ini? Ibu harap kalian semua baik-baik saja. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengawali dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, pada hari ini kami akan belajar mengenal Yesus yang mewartakan kerajaan Allah. Dengan sabda dan kata-katanya, Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit, meneguhkan orang-orang yang takut, tetapi juga mengusir kejahatan agar kehendak Allah terlaksana. Dengan sabdanya, Yesus juga mengajak kita semua untuk selalu mengenal kerajaan Tuhan sebagai Bapa yang mengasihi kita. Ajarilah kami ya Bapa untuk berani menyuarakan kebenaran. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik anak-anak, tema kita pada hari ini yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata. Sebagai makhluk sosial, setiap orang dapat menjalin relasi dengan sesamanya. Untuk dapat menjalin hubungan dengan sesama, setiap orang harus mampu membangun kepercayaan sebagai salah satu syarat dalam membangun interaksi dengan sesama. Kepercayaan terhadap orang lain dan sebaliknya tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan memerlukan berbagai upaya. Salah satu upaya tersebut adalah dengan komunikasi serta kata-kata di mana orang lain mampu memahami pesan yang kita sampaikan. Artinya, melalui kata-kata yang diucapkan, seorang memiliki konsekuensi akan mempersatukan kebenaran, sikap tanggung jawab, sikap hati. Di dalam pengajaran serta karyanya, Yesus menggunakan kata-kata yang berwibawa, kisah perumpamaan kata-kata yang meneguhkan, kata-kata yang menyembuhkan, serta kata-kata menegur. Semuanya Yesus sampaikan untuk membuat para pendengarnya terhadap apa yang menjadi kehendak Allah. Oke, baik anak-anak, Ibu akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Tommy yang Percaya. Saat liburan, Tommy bermaksud untuk mengikuti ayahnya ke pasar. Ayahnya berkeliling berjualan bubur ayam. Selain alasan libur, Tommy mau ikut berjualan keliling pasar karena ayah menjanjikan kepada Tommy akan membelikan alat tulis keperluan sekolahnya. Pagi-pagi benar, Tommy bangun dan mengikuti ayahnya yang berjalan di depan, memikul bubur ayam dagangannya. Pada mulanya, Tommy tampak semangat. Namun, untuk menempuh perjalanan ke sebuah pasar, selain cukup jauh, jalan setapak yang ditempuh cukup berliku dan naik turun. Setiba di pasar, ayah melihat bahwa anaknya kelelahan. Maka ayah mengajak Tommy ke sebuah warung kecil. Ayahnya memesan makanan kecil dan segelas teh hangat. Hari sudah mulai terang. Ayah berpesan kepada Tommy, "Nak, karena ayah harus berkeliling di pasar ini, tunggulah di sini sampai ayah menjemputmu." Tommy yang masih kelelahan itu mengangguk. Sang ayah pun berkeliling di perkampungan di luar pasar. Setelah bubur ayam habis terjual, rasa lelah dan berjualan tanpa diikuti Tommy membuat bahwa Tommy anaknya menunggu di warung kecil. Lelah dengan minum dan duduk di sebuah pos ronda, sang ayah mulai mengantuk dan tertidur. Pukul 13.00, sang ayah terbangun. Ia teringat dengan Tommy yang dimintanya menunggu di warung kecil. Sang ayah pun memikul keranjang dagangannya. Ia berjalan setengah lari menuju warung kecil. Tommy melihat ayahnya datang. Tommy yang terduduk lesu mulai tersenyum dan menyambut ayahnya. "Tommy, ayah minta maaf, kamu duduk terlalu lama dan menunggu ayah. Ayah mengira kau sudah pulang," kata ayahnya menghampiri Tommy. "Ayah," Tommy percaya dengan kata-kata ayah. Meskipun Tommy harus menunggu lama, Tommy percaya ayah akan datang, jawab Tommy dengan gembira. Sang ayah pun terharu dan memeluk Tommy. "Ayo kita makan dulu." Setelah itu ayah membelikan alat tulis untuk keperluan sekolah. Oke, baik anak-anak, kesimpulan dari cerita di atas yaitu
Saat liburan, Tommy bermaksud untuk mengikuti ayahnya ke pasar. Ayahnya berkeliling berjualan bubur ayam. Selain alasan libur, Tommy mau ikut ayah berjualan keliling pasar karena ayah menjanjikan kepada Tommy akan membelikan Tommy alat tulis keperluan sekolahnya. Oke, baik anak-anak, pesan dari Injil Matius bab 8 ayat 5-13 yaitu, percaya akan apa kehendak Tuhan walaupun dalam keadaan berdosa. Ketika kita percaya akan keselamatan Tuhan, pasti Tuhan akan menyertai kita. Oke, baik anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk pembelajaran kami pada hari ini. Semoga apa yang kami dapatkan hari ini dapat berguna bagi masa depan kami. Allah Bapa yang Maha Baik, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Semoga kami tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Namamu tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.